Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Baik, kasus yang pertama diajukan di dalam grup komunitas belajar muamalah, yaitu kasusnya seperti ini. Ada satu pihak yaitu sebagai A, kemudian A ini sumber penghasilannya itu dominan atau kemudian hampir seluruhnya bahkan itu berasal dari sesuatu yang haram. Kemudian dia bekerja sama, si A bekerja sama dengan si B. B ini usaha yang dia jalankan, jasa yang dia jual itu halal. Kemudian bekerja sama mereka, garap proyek. Nah, proyek yang mereka kerjakan juga halal. Oke. Nah, kemudian berarti ini adalah proyek di luar dari kegiatan sehari-hari atau unit usaha dari si A. Nah, kemudian si B gitu ya, kerjasama dengan A. Lalu kemudian si B ini melibatkan C. Jadi si B kayak subkon atau si B rekrut. Tolong saya punya proyek, kamu saya rekrut, kamu saya bayar. Nanti jasa kamu sekian. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kalau kita sebagai si C yang direkrut oleh B, ketika kita mengerjakan proyek tersebut, dan kemudian proyeknya tadi adalah sesuatu yang halal, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Ya, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Apakah halal bagi kita atau tidak? Nah, di sini yang menjadi satu kata kunci atau yang menjadi poin perhatiannya adalah kalau memang ini proyek terpisah, gitu ya. Proyek terpisah dalam artian kalau misalkan si A tadi, anggap si A ini punya unit usaha yang haram. Si A punya unit usaha yang haram, kemudian dia punya proyek yang kemudian nanti akan membantu perbuatan-perbuatan haram dia, maka ini jadi masalah ketika B kerjasama dan kita tahu, maka itu tidak boleh. Tapi kalau kemudian si A ini mau buat proyek lain gitu ya, si A mau buat unit usaha lain, tapi dia pakai gitu ya, dia bayar si B dengan sesuatu yang haram. Jadi ibaratnya dia hasil dari mencuri, hasil dari yang lain, kemudian dia pakai jasa kita, lalu kemudian kita transaksi, kita bisnis dengan dia. Apakah halal atau tidak uang yang kita terima? Nah, kasus ini sebenarnya sama kalau dalam versi sederhananya adalah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertransaksi dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mereka pemakan riba. Ya, orang-orang Yahudi itu hartanya didapat dari riba dan yang lain. Nah, ternyata Rasul juga Shallallahu Alaihi Wasallam itu transaksi dengan mereka. Rasul jual beli dengan Yahudi, Rasul dengan jual beli dengan Nasrani dan yang lainnya. Yahudi dikenal dengan orang yang hartanya diisi atau mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Maka kalau seperti itu modelnya, insya Allah tidak ada masalah. Ya, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian proyek tadi atau unit usaha tadi ini ternyata istilahnya bagian ataupun tidak terpisahkan dari unit usaha si A, tadi katakan si A adalah bergerak di bidang riba, gitu ya, atau si A bergerak di bidang khomer dan yang lain. Kemudian kita diminta membantu, misalkan riset apa, misalkan riset untuk mensupport produk mereka, layanan mereka, itu tidak boleh. Karena berarti kita ta'awun dan masuk ke dalam bisnis proses mereka, masuk dalam sistem mereka. Tapi kalau kemudian mereka buat sesuatu usaha, seperti tadi ada orang yang hasil uangnya atau dari hasil pemasukannya adalah didominasi dengan yang haram, lalu uang itu dia pakai untuk bayar orang, untuk buat proyek lain yang halal dan seterusnya, dan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan yang haram, lalu kita dibayar dengan uang haram dari dia, tapi pindahnya ke kita itu halal. Kenapa? Ya karena kita menjual jasa yang halal. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu pendekatannya. Ini ibarat ketika kita bertransaksi dengan orang-orang yang sumber hartanya statusnya haram. Gitu ya. Jadi kalau si B tidak ada masalah, berarti si C-nya juga tidak ada masalah. Tapi kalau si B bermasalah dan kita sebagai C tahu gitu ya, kalau B bekerja sama untuk proyek-proyek yang bermasalah, berarti sama aja kita bantu B, B bantu A. Gitu. Maka yang seperti itu sebaiknya tidak dilakukan. Semoga bisa menjawab dan memberikan solusi atas pertanyaan yang diajukan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga membantu.